Pernahkah kamu berbaring di tempat tidur, lampu sudah dimatikan, tubuh terasa sangat lelah, namun pikiran justru berlari kencang tanpa henti. Pikiran itu memutar ulang kejadian tadi siang, kata-kata yang rasanya salah terucap, tatapan dingin dari rekan kerja, atau sikap kita yang mungkin melukai orang lain. Lalu tanpa disadari, pikiran itu melompat ke masa depan. Bagaimana kalau nanti aku gagal? Bagaimana kalau tabunganku tidak cukup? Bagaimana kalau hal buruk terjadi pada keluargaku? Saudaraku, selamat datang di dunia overthinking. Sebuah tempat di mana kita membangun skenario-skenario mengerikan yang 99% darinya tidak pernah benar-benar terjadi. Kita merasa seolah-olah dengan memikirkannya berulang-ulang, kita sedang mencari solusi. Padahal yang kita lakukan hanyalah menggali lubang kecemasan yang semakin dalam. Saudaraku, overthinking adalah pencuri kebahagiaan. Ia mencuri ketenangan malam kita dan merampas rasa syukur atas hari ini. Karena kita terlalu sibuk takut akan hari esok. Ada sebuah kisah dalam Injil yang sangat menggambarkan keadaan kita saat overthinking. Ketika para murid berada di tengah badai di Danau Galilea. Angin bertiup kencang, ombak menghantam perahu, air mulai masuk dan mengancam keselamatan mereka. Para murid panik. Mereka menghitung peluang untuk selamat dan hasilnya nol. Mereka overthinking tentang kematian yang terasa sudah di depan mata. Lalu, di manakah Yesus? Injil mencatat dengan sangat sederhana. Ia sedang tidur di buritan di atas sebuah tilam. Mengapa Yesus bisa tidur di tengah badai? Apakah dia tidak peduli? Tentu tidak. Yesus tidur karena dia tahu siapa yang memegang kendali atas laut itu. Dia tahu bahwa badai tidak pernah lebih besar dari kuasa Bapa. Seringkali saat kita overthinking tanpa sadar kita sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tidak cukup kuat menjaga masa depanku, maka aku harus memikirkannya sendiri sampai kepalaku lelah dan hatiku hancur. Padahal Yesus sendiri mengajak kita melihat burung-burung di udara dan bunga bakung di ladang. Mereka tidak menabur, mereka tidak mengumpulkan, dan mereka tidak overthinking tentang hari esok. Namun Bapa di surga memelihara mereka dengan sempurna. Apalagi kamu, saudaraku, yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Lalu bagaimana kita menghadapi overthinking? Dalam tradisi spiritual Katolik, solusinya bukan sekedar berhenti berpikir, melainkan memindahkan pikiran ke hati melalui doa. Santo Paulus menuliskan nasihat yang sangat indah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Perhatikan urutannya, saudaraku. Doakan, syukuri, lalu percayakan. Malam ini saat pikiranmu mulai berlari kemana-mana, cobalah berkata dengan jujur dalam hati. Pikiranku tidak tahu masa depan, tetapi Tuhanku mengetahuinya. Berhentilah mencoba menjadi peramal bagi hidupmu sendiri. Jadilah seperti anak kecil yang percaya bahwa orang tuanya telah menyiapkan segalanya. Saudaraku, setelah kita merenungkan semua ini, marilah kita tidak berhenti hanya pada kata-kata. Mari kita membawa kegelisahan kita, ketakutan kita, dan pikiran yang lelah ini ke hadapan Tuhan yang setia mendengarkan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bapa yang Maha Tahu, Engkau menyelami hati kami dan mengenal setiap pikiran yang berkecamuk di dalam kepala kami. Engkau tahu betapa seringnya kami lelah karena beban pikiran kami sendiri. Tuhan Yesus, Sang Raja Damai, datanglah ke dalam pikiran kami yang gaduh. Ucapkanlah sabda yang pernah Engkau ucapkan kepada badai di Galilea. Diam, tenanglah, agar jiwa kami pun mengalami ketenangan. Kami menyerahkan kepadamu setiap skenario buruk yang kami ciptakan, setiap ketakutan akan masa depan, dan setiap penyesalan atas masa lalu. Berilah kami rahmat untuk dapat beristirahat dengan damai malam ini. Percaya bahwa Engkau tetap bekerja bahkan saat kami sedang tidur. Bunda Maria, dampingilah kami, agar kami mampu menyimpan segala perkara dalam hati dengan iman, bukan dengan kecemasan. Semua ini kami serahkan melalui Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.